Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas metode penelitian psikologi. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-8 dan kita akan belajar tentang association claims atau pernyataan asosiasi. Nah, saya mau bikin disclaimer dulu sebelum kita mulai kuliah. Ada beberapa slide yang rekamannya itu cukup pelan, jadi kalau teman-teman sekarang belum pakai headset, silakan dipakai dulu headsetnya ya. Oke, kita mulai. Let's go. Nah, association claim itu apa sih? Association claim itu adalah sebuah association claim itu biasanya ditandakan dengan di slide 4 kita bisa lihat beberapa contoh association claim. Yang di slide ini kita bisa lihat dua contoh pernyataan yang bukan pernyataan asosiasi. Yuk kita lihat yang pertama, tidak belajar UTS menyebabkan nilai mata kuliah metode penelitian jelek. Dan yang kedua, kadar gula pada minuman janji jiwa meningkatkan kecepatan detak jantung. Di sini jelas dia bukan pernyataan asosiasi karena menggunakan istilah menyebabkan dan meningkatkan, yang mana keduanya adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan kausal. Pernyataan asosiasi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah pernyataan asosiasi yang bersifat positif atau korelasi positif. Yang kedua adalah pernyataan asosiasi yang sifatnya negatif atau korelasi negatif. Dan yang terakhir adalah asosiasi zero atau korelasi zero. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, positive association atau disebut juga dengan positive correlation. Positive association itu artinya kedua variabel itu bergerak ke arah yang sama. Atau dalam bahasa bodohnya nih, bahasa awamnya, kalau misalnya salah satu variabelnya itu nilainya tinggi, maka satunya juga tinggi. Kalau misalnya dia rendah, satunya juga rendah. Contohnya, dalam pernyataan romantic partners who express gratitude are 3 times more likely to stay together. Itu kan kalau misalnya dia sering mengucapkan syukur, maka kemungkinannya tetap bersama-sama itu makin tinggi. Kalau misalnya dia jarang mengucap syukur, itu kemungkinannya untuk bertahan bersama-sama itu juga rendah. Jadi mereka bergerak ke arah yang sama. Dalam sebuah grafik, itu arahnya itu naik ke atas, dari kiri ke kanan itu arahnya naik ke atas. Kalau teman-teman perhatikan titik-titiknya di gambar sebelah kanan itu, kan kelihatan bahwa arahnya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu adalah tanda bahwa asosiasinya positif. Positive association itu dikenal juga dengan istilah positive correlation. Dalam positive association, variabel-variabelnya semua bergerak ke arah yang sama. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah ketika salah satu variabel itu nilainya tinggi, maka nilai variabel satunya juga tinggi. Kalau misalnya variabel satunya itu nilainya rendah, maka satunya juga rendah. Bahasa awamnya seperti itu. Kita ambil contoh nih. Di slide ini dituliskan, romantic partners who express gratitude are 3 times more likely to stay together. Jadi, kalau misalnya mengucapkan syukur lebih sering, maka kemungkinannya untuk bertahan itu juga lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, mereka bergerak ke arah yang sama. Coba kita lihat di grafik di sisi kanan itu kan kelihatan bahwa kalau ditarik garis, dia kan bergerak dari bawah ke atas. Dari kiri ke kanan itu bergeraknya dari bawah ke atas. Jadi,
Coba saya gambar ya. Kira-kira seperti ini. Sorry. Garisnya jelek banget. Ya, tapi ini harusnya garisnya lurus. You get the idea lah ya. Selanjutnya, kita akan membahas negative association yang kerap disebut sebagai negative correlation atau inverse association. Dalam negative association, variabel-variabel itu bergerak ke arah yang berlawanan. Maksudnya adalah, jika salah satu variabelnya itu nilainya tinggi, maka variabel lainnya itu nilainya rendah. Kita lihat contohnya. Dalam pernyataan people who multitask the most are worst at it, itu mengindikasikan bahwa orang-orang yang paling sering multitasking itu justru paling buruk dalam multitasking. Semakin orang sering multitasking, itu hubungannya itu erat dengan ketidakbisaan multitasking. Kita lihat di grafik sisi kanan, itu kelihatan bahwa kalau kita tarik garisnya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Begitu. Itu adalah negative association. Nah, jenis asosiasi yang terakhir adalah zero association atau zero correlation. Artinya, dalam sebuah penelitian, variabel-variabelnya itu nggak nyambung, nggak ada korelasinya. Contohnya adalah pernyataan, a late dinner is not linked to childhood obesity. Jadi, kalau anak kecil itu dikasih makan malam banget, itu nggak ada hubungannya dengan dia obesitas. Begitu. Nah, kalau dalam sebuah grafik, kita bisa tarik sebuah garis yang horizontal seperti ini kalau tidak ada hubungannya. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah ketiga jenis asosiasi. Asosiasi itu bisa bivariat, bisa multivariat. Dalam perkuliahan ini, kita hanya akan membahas korelasi bivariat. Korelasi multivariat itu akan teman-teman dapatkan materinya kalau nanti melanjutkan kuliah S2. Korelasi bivariat adalah sebenarnya contoh-contoh bivariat. Lalu apa yang bisa dilakukan kalau kita perlu saya informasikan bahwa korelasi atau asosiasi itu dilambangkan dengan huruf R kecil yang di italik. Nah, dalam membaca R itu, kita mengikuti konvensi yang dibuat oleh Jacob Cohen pada tahun 92. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu arah atau direction, serta kekuatan atau strength. Nah, direction itu akan menunjukkan apakah sebuah asosiasi itu positif, negatif, atau tidak ada hubungannya. Coba teman-teman lihat di tabel sisi kanan ini, saya akan melingkari yang positif. Jadi ini adalah yang positif, 0,10 itu positif, tapi kalau ada tanda minusnya seperti ini, itu asosiasi negatif. Nah, taunya apakah asosiasi itu lemah atau kuat tuh gimana? Ya, kita refer ke tabel ini. Jadi kalau R-nya sekitaran 0,10 atau minus 0,10 artinya dia lemah. Kalau sekitaran 0,30 atau minus 0,30 artinya dia medium atau moderat. Kalau dia sekitar 0,5 atau minus 0,5, maka dia bisa dikatakan sebagai asosiasi atau korelasi yang kuat. Pada prinsipnya, makin dia mendekati angka 1 atau minus 1,
maka semakin kuat. Nah, di sini saya perlu menekankan bahwa tanda minus itu bukan berarti dia makin rendah ya, tapi dia hanya merujuk pada arahnya saja. Jadi kalau misalnya ditanya kalau koefisien korelasinya 0,28 sama koefisien korelasi minus 0,8, besar yang mana? Besar yang minus 0,8, begitu. Jadi prinsip matematika yang biasanya itu tidak berlaku di sini. Nah, kalau kita refer ke example sebelumnya tentang deep talk itu, berarti asosiasinya bisa dianggap medium. Di slide-slide sebelumnya, terus kenapa Mbak kok dibahas? Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, terlihat di slide 22 ini kita bisa lihat ada dua grafik, yaitu grafik scatter plot di kanan atas dan grafik bar graph di kanan bawah. Nah, kalau untuk bivariat yang salah satunya menggunakan categorical data, memang lebih baik menggunakan bar graph. Karena kalau kita lihat di sini, menggunakan bar graph itu lebih terlihat perbedaan antar kelompoknya. Tapi kalau menggunakan scatter plot, karena titik-titiknya banyak, memang lebih sulit untuk mengidentifikasi perbedaannya. Ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan terkait perbedaan antara scatter plot dan bar graph ini. Kalau menggunakan scatter plot, masing-masing partisipan itu diletakkan di grafik dan dilambangkan dengan satu titik seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya di bar graph itu seluruh skor partisipan dalam satu grup itu dibuat min-nya. Jadi itulah mengapa kalau kita lihat di scatter plot nilai paling tingginya kan 7. Nih, 7 ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di bar graph dia hanya sampai 5,5 karena ini memang hanya rata-ratanya saja kalau di bar graph. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya mungkin di akhir